Hai. Selamat pagi, siang, dan malam buat kita semua. Udah lama nih gak ketemu. Masih di GC 24/7 Podcast by Growth Center Church. Dan hari ini gua, Adit, ada sama cewek-cewek itu yang beda tipis lah, satu generasi kita semua. Oh my God. Wih, kita ada. Tolong dikoreksi, lintas generasi ini. Lintas generasi, waduh. Wah, ini kayak bus akap ya. Oh my God. Iya, jadi ada Prita dan ada Putri. Hai. Ini seru banget. Kenapa? Karena hari ini syutingnya ada di Putri lagi ada di mana, Put? Di Bone, Sulawesi Selatan. Bone. Wah, terima kasih teknologi. Kerja terus. Put, tunggu deh. Lu tuh umur berapa sih, Put? Aku tahun ini 13 tahun, Kak. Wow. Oke. Bocah. Berarti kita ngomongin ini ya, matematika sama IPS ya. Iya. Aku 21. Kalau nggak PPKN, aduh. Di PPKN masih ada nggak sih PPKN? No, Udah nggak ada deh, Kak. Gak serius, berapa Put umurnya, Put? 21, Kak. Ya ampun, Put. Seumuran kita satu generasi. Oh my God. Kalau aku abe jalabil, Kakak abe jalabil. Kenapa? Tapi ya, bentar deh, gue penasaran deh, Put. Kalau misalnya kayak, lo kan umur 21 nih. Lo tuh udah kepikiran belum sih, Put, kayak mencari pasangan hidup gitu ya? Maksudnya, ini kita udah beda generasi di gitu kan. Kalau dulu kan kita kan 17 tahun harus married gitu ya. Wow, itu kayaknya waktu Pernikahan zamannya dini ya. Kamu seumuran sama Kartini ya pasti ya. 17 tahun udah disuruh married tuh gimana ya? Enggak, tapi beneran serius. Lo kepikiran gak sih, Put? Maksudnya kayak nyari pasangan hidup gitu? Kepikiran dong, Kak. Seneng banget, Put. Kepikiran kayak pengen gitu, pengen punya pacar gitu kan. Kalau umur aku mau belum pengen, kalau aku pribadi belum pengen punya suami itu belum, kayak pengen punya pacar itu pengen. Cuman belum dapet. Asik. Waduh. Sibuk kerja gitu ya, Put ya? Lo apa sibuk kerja, Put? Iya, aku lagi skripsian sama nyambil kerja, Kak. Wah. Kalau Kak Adit sama Kak Prita, ya pengen. Kalau Prita nggak usah ditanya. Prita lebih tepatnya Prita tidak boleh ditanya. Emang masih pengen pacaran gak sih? Tadi gitu untuk lu jawab pengen duluan. Gue tadi mau kelepasan bilang pengen dulu. Oh, gitu guys. Jadi tidak bisa di sini. Tapi gue ngerasa ya, maksudnya kayak mungkin kalau gue inget waktu gue di umur 21, keinginan pengen punya pacar tuh kayaknya wajar banget ya sih, karena kayak teman-teman gue mungkin waktu zaman gue kan kita masih pakai Friendster ya, gitu, masih tulis di wall. Kita tulis di wall tuh tua banget. Tapi gue ngelihat kayak itu tuh normal banget. Nah, cuman gue tuh pengen tahu sih lebih tepatnya. Ini lebih ke obrolan cowok yang pengen tahu lebih kali ya. Gitu. Kalau misalkan Prita dan Putri gitu, lo berdua bingung gak sih waktu, mungkin kalau Prit, waktu dulu lo bingung gak sih cari pasangan hidup? Jadi tuh dulu ya, gue tuh emang mungkin pas umur-umuran Putri ya gitu kan, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu gitu. Wow. Nggak, jadi pas gue zaman Putri itu memang pada saat itu gue emang mikirin kerja banget sih, kerja. Jadi gue nggak terlalu kayak mikirin pasangan hidup dan lain-lain gitu. Nah, pas gue udah mulai masuk ke umur 30 tahun tuh, gue mulai tuh di situ kayak ngerasa, ya ampun gila, nih teman-teman gue udah pada married nih gitu kan. Dan married itu kan udah dari umur 20 something lah gitu kan. Jadi gue kayak ngerasa, wah aduh kok gue belum dapet pasangan. Nah di situ tuh gue kayak mulai kayak krisis tuh, kayak nggak pede gitu kan gitu. Jadi gue kayak yang misalnya gue punya standar ya di sini gitu kan. Nah karena panik gitu kan, panic mood, jadi gue tuh kayak ngerasa aduh siapa aja deh mau ngawinin gue. Ngawinin gue bugi kan. Coba kalau misalnya pilih orang kan sedih banget gue. Untung ya. Udah berserah pasrah siapa aja, kalau dapet rezeki kan gak enak ya, Kak. Iya benar, untung aja. tapi kayak banyak gak sih Dit menurut lo ya, Dit, kalau misalnya di teman-teman kamu gitu kan ya, orang yang udah, gue gak tahu ya kalau Putri ya, mungkin karena Putri kan mungkin teman-temannya juga masih muda, masih skripsi gitu kan, jadi belum terlalu mikirin. Tapi lo banyak gak sih Dit ngelihat kayak orang-orang tuh yang kayak akhirnya memilih pasangan hidup tuh karena out of panic gitu loh.
Jadi punya certain standard yang diturunin gitu, karena mikir kayak aduh daripada gue single gitu ya, gue terserah deh gue hajar-hajarin gitu kan ya. Iya. Dan sebenarnya lucunya, gue tuh dulu punya pemikiran kayak yang panic mode itu biasanya yang apa ya, yang cewek ya kebanyakan ya gitu. Tapi gue menemukan juga banyak cowok-cowok, maksudnya apalagi zaman sekarang di umur gue itu tuh udah mulai kayak harapannya bukan ya, ekspektasinya akan pasangan itu tuh makin lama kayak ya udah deh yang penting Kristen, ya udah deh yang penting napas gitu. Makin lama makin turun. Gimana ya penting napas tuh gimana ya konsepnya ya? Iya. Cuman itu yang lucunya buat gue tuh gitu, kayak ternyata ada satu hal yang menarik yang gue coba tarik adalah kekhawatiran itu lebih banyak di cewek-cewek. Nah, gue tuh pengen tahu apa sih yang bikin misalnya kayak jomblo. Oke. Cap jomblo guys gitu. Hidup jomblo. Wah, Putri jomblo ya? Iya. Lagi gak deket sama siapa-siapa ya? Kok jadi kayak gitu ya? Oh, sorry. Kirain kesempatan maksudnya, kayak nanya wah Putri ini bisa diperjualbelikan, nanti kita pasang fotonya. Kita pasang fotonya di depan. Di pengumuman DC. Yoi. Biasanya Biasa pengumuman orang mau nikah ya, ini kayak ini siapa yang mencari jodoh, mencari pasangan hidup. Sedih banget Kak. Tapi kalau kita ngomongin soal jomblo, nah Put, lo ada kayak apa sih kekhawatiran gak sih gitu kayak soal jomblo? Oke. Sebenarnya aku tuh kadang-kadang resah, gelisah kayak aduh gue gak punya pacar tuh karena teman-teman aku tuh pada punya pacar semua. Jadi kayak aku punya circle, mau circle anak kuliah, anak di kantor, anak di gereja, itu pasti mereka tuh udah pada pacaran. Jadi aku tuh selalu jadi nyamuk. Jadi kalau teman-teman yang dengerin yang suka jadi orang ketiga, nah saya merasakan Anda gitu. Tapi kadang tuh aku mikir kayak di saat aku ngeliat orang pacaran doang, aku pengen pacaran. Atau pas lagi pulang kerja kayak aduh gabut ngapain ya, kayak aduh gue nyesel deh, harusnya gue punya pacar nih. Cuman kalau sehari-hari mah sebenarnya enggak Kak, suges gitu. Tapi itu juga bukan karena aku gak mau deket sama cowok gitu, enggak. Mungkin kalau orang-orang bilang gara-gara aku kepribadiannya agak-agak sama siapa aja nyablak ya, kayak ayo masuk-masuk. Jadi kadang-kadang tuh di sisi aku takut lawan jenis itu nangkepnya lebih, tapi orang mikirnya kayak nih orang kesantaian. Tapi ya kalau sekarang ini di kondisi kita lagi podcastan, jujur aku juga lagi kayak misalnya ketemu orang pengen gue pacar dong, lagi yang kayak gitu. Oke. Wah, kita akan bilangin ketua coolnya. Aduh Bang Paul. Kita akan bilang ketua coolnya ini udah pengen pacaran. Astaga. Tapi nanti kalau dapet nih Kak, kayak ya udah kayak aduh males ngilang gitu. Misalnya deket nih. Ada nih dapat yalah seminggu, aduh udah gitu. Belum dapet yang cocok kali. Ini nih apa kalau kita ngomongin itu tadi mungkin stempel jomblo lebih banyak kayak tekanan karena teman-teman ya. Yes. Gitu ya. Gue kemarin ngeliat lu juga baru bridal shower ya, teman lu ya? Oh iya, baby shower bahkan. Baby shower. Wah, serius? Iya. Ya ampun. Banyak banget teman-teman aku, kayak aku segrup bertujuh, 3 tuh udah nikah beneran ya maksudnya. Nikah secara nikah. Emang yang nikah gak beneran tuh gimana ya? lanjut. Terus. Gitu, jadi aku tuh bukan pengen nikah, tapi pengen pacaran. Kalau nikah aku bilang belum, beneran. Oke, kalau gitu kita perlu menjelaskan bahwa yang kita ngomongin adalah pengen nikah ya, bukan pengen pacaran. Oh, oke. Oke. Kalau misalkan gini Put, gue tuh mau nanya, kalau karena kan gue ngeliat kayaknya lo lumayan, maksudnya kayak di gue gak tahu nih, mungkin masukan Prita juga kali ya, kayak nyaman aja gitu kan, maksudnya kayak ngobrol sama, nggak harus kayak ngobrol sama lawan jenis tuh nggak harus dengan intention atau dengan harapan pengen jadian atau pengen jadi pasangan gitu, tapi memang ngobrol aja karena teman gitu kan. Nah itu tuh pernah jadi isu nggak sih, maksudnya kayak lo jadi ngerasa kayak jomblo itu atau nyari pasangan itu tuh mudah atau lebih susah? Jadi susah sih kalau di aku Kak. Kayak jadi aku sekarang prefer misalnya nih dari pasangan mendingan yang stranger, nggak dari circle, karena nggak tahu kayak nggak mungkin gitu. Oke, kita tanya Prita. Prita. Nah, kan lo kalau ibarat kata mobil,
Asik. Kilometer lu udah lumayan panjang kalau hubungan relationship. Wow. Bukan itu, karena lu udah menikah 6 tahun. Oke. Maksudnya udah proses pernikahan tuh udah 6 tahun. Enggak gitu. Kenapa sih nih? Kenapa terasa tertuduh? Curigaan banget ya orangnya ya. Iya. Kamu kayaknya perlu pelepasan gitu. Bercandanya Kristen banget ya. Nah, tapi lo udah punya, maksudnya udah buat gua gitu ya, yang namanya keberhasilan relationship kan, at least lu udah menikah dan sampai ke titik poin menjalani pernikahan itulah gitu. Jadi at least arah itu udah lebih clear gitu buat dibanding sama yang jomblo-jomblo. Nah, kalau lu maksudnya mengingat perjalanan masa lu tuh tipe yang apa? Gerak duluan? Lo menunggu cowoknya gerak duluan, atau mungkin ada di masa kayak lo menemukan teman-teman lo, mungkin kayak ada lo ketemu teman yang dia tuh kayaknya tuh nungguin someone special banget gitu. Mungkin gue anaknya agak agresif ya. Jadi biasanya tuh gue lebih kayak gue make a move duluan gitu. Make a move dalam artian maksudnya gue tuh kayak lumayan, maksudnya kayak aduh kan ada beberapa kayak tadi gitu kan ya. Mungkin kayak ceritanya si Putri, ya gue coba nih deket gitu, ngobrol-ngobrol terus kayak gue gak cocok, ya udah deh gitu kan. Nah kalau gue tuh agak beda gitu loh tipenya. Dulu tuh gue kayak yang pokoknya gue harus deket lah sama orang gitu kan ya, jadi harus deket gitu. Terus nah dengan pikiran aduh siapa tahu nih serius nih gitu kan, siapa tahu serius gitu kan. Nah jadi cuman akhirnya tuh memang gue ngerasain banget ya gitu, berdasarkan maksudnya lewat akhirnya pengalaman-pengalaman gue kemarin tuh, bahkan tuh yang gue pikir gue sempat jalanin tuh ada paling lama ya, gue dulu tuh tapi ini masa lalu ya gitu kan. Ini gue waktu itu pacaran sampai 10 tahun gitu kan. Nah tapi 10 tahun tuh akhirnya gak married gitu kan. Terus udah gitu lanjut lagi gitu kan. Ada yang berapa tahun gitu kan. Terus udah gitu lanjut lagi berapa bulan. Terus udah gitu kita kayak oh iya mau married gini. Terus gak jadi gitu kan. Jadi memang kadang-kadang tuh emang gue tuh balik lagi akhirnya setelah menilik itu kan. Terus gue ketemu sama Bugi. Yang Bugi tuh gue bener-bener ketemu, ya ampun guys gitu kan ya, gue kenal sama Bugi tuh gak ada kali 1 tahun, cuman beberapa bulan. Terus kita tuh kayak ngerasa, wah ini kayak gue ngeliat Bugi tuh kan kayak wah anak Tuhan banget nih. Terus udah gitu kayaknya wah udah sukses nih, punya toko, hidup gue enak nih gitu. Terus ya udah deh dia ngajak gue kawin, ya udah gue ayo gitu kan. Enggak, tapi balik lagi ya gitu, gue ngeliat emang akhirnya memang gue tuh percaya banget ya, mungkin ini agak klise gitu ya, tapi memang jodoh tuh emang bener-bener di tangan Tuhan sih, put gitu kan. Maksud gue, karena gue tuh dulu gak ngebayangin ya, gue tuh mikirnya tuh kayak gila lu, gue udah 10 tahun pasti gue bakal married temenin orang lah, gue udah gak mikir yang gimana-gimana, tapi ternyata tuh enggak gitu loh, ada aja gitu jalan yang bikin. Jadi memang setelah gue ngeliat di sini dan gue sebagai ibu emang paling bener tuh faithful in waiting sih gitu. Kalau gue disuruh milih ya gitu kan, gue akan lebih bersabar gitu. Setidaknya gue gak menghabiskan 10 tahun gue dengan kesia-siaan, atau misalnya berapa tahun gue atau berapa bulan gue gitu kan dengan drama-drama hidup gitu sih. Kak, berarti aku mau nanya, mau kepo, berarti Kak Prita tuh di awal tipe cewek yang naksir dulu sama cowok, make a move, terus ya udah faithful in waiting. Nah aku mau tanya, dulu tuh pas kakak memutuskan untuk menikah, itu kakak ada standar sendiri gak sih? Kayak misalnya bukan tipe-tipe cowok ya, standar kayak gue kalau dapet cowok harus minimal sepadan sama gue. Dan poin itu yang motivate kakak buat nyampe ke titik itu dulu, biar kalian pasangannya sepadan sama kakak. Apa enggak? Itu dulu six pack dulu. Oh enggak ya? Oke, sorry. Dulu, masalahnya itu mungkin karena dulu gue tuh udah kayak gini loh. Gue tuh udah umur 30 kan waktu gue married. Jadi gue married sama Bugi tuh waktu umur 31 kalau gak salah deh. Iya, hampir 31 lah. Jadi tuh gue tuh di situ sebenarnya udah di titik gue tuh udah panik banget, Put, beneran gitu kan. Aduh, gue tuh kayak aduh Tuhan gimana ya ini Tuhan gitu, udah umur segini gitu kan, udah panik gitu kan. Ya, cuman balik lagi gitu, akhirnya emang akhirnya Tuhan bener-bener temuin sama orang yang emang tepat, emang jadi jodohnya gitu kan. Jadi gue memang ya kalau misalnya tadi balik ke pertanyaan lo, Put, gitu kan, kenapa gue bisa tadi gimana, Put, pertanyaannya? Ada tipe apa enggak? Oh, ada tipe, ya itu waktu itu akhirnya gue bablas, yang penting gue mikirnya kayak yang yaudah deh tadi yang kayak lo bilang gitu, kayak yang penting udah seagama gitu kan ya. Terus udah gitu yang gue ngeliat dia juga udah settle gitu, terus gue ngerasa beberapa bulan ini baik gitu kan. Terus dia kayak yang yaudah willing untuk get serious, karena gue udah di umur waktu itu kayak yaudah deh mau lanjut apa enggak nih, maksudnya mau serius apa enggak. Soalnya kalau misalnya enggak gue males nih gitu, kayak dulu lagi kan gitu, karena maksud gue gak punya waktu selama itu. Terus ya Bugi bilang kayak yaudah married lah gitu kan, yaudah kita nikah, terus kita married, yaudah sampai berjalan sampai akhirnya
dan aku sama Bugi itu kan emang langsung punya anak kan gitu. Jadi yang berjalan tuh benar-benar kayak ya udah sampai sekarang. Jadi ya udah gitu. Yang ngelamar lo ya? Iya, yang lama gue. Gue yang beliin cincin. Kalau mau nikah kalau Ayo nikah sama gue sekarang, pakein gue cincin ini. Nah Kak, kalau Kak Adit Kak, ini aku batuk. Kak Adit ini lagi sendiri, emang pilihan apa gimana Kak? dia memang pilihan. Pilih. Cuman nggak tahu pilihannya gue atau pilihan orang lain kan gitu, nggak tahu ya. Yang pasti pilihan. Pilihan gue atau pilihan siapapun. Nggak ada yang. Kalau gue ngerasa mungkin gini. Jadi tuh dulu tuh ini apa adanya gue, mungkin agak beda sama pemahaman zaman sekarang gitu atau pengajaran dulu tuh gue tuh doa banget kan anaknya nyari pasangan kan gitu. Maksudnya satu udah bertobat tuh kayak 2009 lah. 2009 lama banget ya. Gue SMP. Ya jadi saat itu tuh kayak gue ngerasa ini mungkin pencarian pasangan hidup tuh hal yang paling esensi dari perjalanan kekristenan gue, menurut gue waktu itu gitu. Kenapa? Karena perjalanan itulah yang mengharuskan gue berdoa dan mencari siapa yang pasangannya akan menjadi pendukung gue, pendoa, syafaat gue gitu. Okay. Wah itu tuh jadi gue tuh waktu itu bener-bener take it too seriously kali ya. Jadi kayaknya doa terus pas udah ngelewatin, pas udah ngejalanin akhirnya dapetin tuh sempat jadian dan kayak kesannya kayaknya wah ini nih sudah sesuai nih fasenya kan gitu. Nah cuman memang akhirnya putus teman-teman. Gitu jadi nggak apa-apa penting. Teng. Oh iya, lagunya itu. Teng. Sorry itu. Jadi kayak TikTok gitu yang sambil lihat langit. Kalau sama pemusik nih podcast ada back sound ya, no soundtrack dan bumper bener. Gue tadi mau cerita apa ya nggak deh? Ya jadi putus. Nah terus waktu itu tuh gue di challenge sama struggle-nya gue sendiri karena waktu itu gue mempertanyakan keputusan gue gitu, keputusan untuk jadian plus keputusan untuk putus gitu. Itu tuh salah satu hal yang maksudnya kalau dalam konteks pasangan itu tuh kayak lu udah doa terus kenapa lu putus gitu. Putusnya lumayan maksudnya kayak lumayan berat lah, itu bukan hal yang gampang gitu untuk ambil keputusan itu, cuman memang mau nggak mau harus diambil gitu. Akhirnya di masa-masa itu tuh gue tuh sadar gitu, dulu kan gue tuh kayak gitu make a move, mungkin kalau cowok masuk akal ya make a move ya gitu. Nah yang nggak masuk akal adalah saat akhirnya gue tuh sadar gue tuh terlalu sering make a move gitu. Gue tuh kayak gitu. Sampai ke titik kayak gue memaksakan kehendak gue gitu. Jadi kita ngomongin konsep pasangan itu jadi konsep suatu life changing moment gitu, yang sebelumnya menurut gue ya gitu kan. Kalau dulu kan ya jadian ngejar cewek aja gitu, sampai ke titik kayak enggak gitu. Saat enggak jadian pun you have to choose untuk make a faithful choice gitu, setia sama apa yang jadi prosesnya gitu. Gue tuh ngerasa itu banget gitu. Gue ngerasa kayak kalau kita ngomongin konsep pasangan hidup tuh memang selalu ada dua kutub. Ada yang memang usaha dulu, ada yang memang akhirnya kayak lo setia sama apa yang terjadi gitu. Mungkin gue sih nggak kebayang ya, maksudnya kayak Prita yang di umur 30 dia melamar Bugi, padahal akhirnya jadi semua tahu gitu. Habis ini jangan ditanya-tanya ya, enggak bercanda ya. Jangan ditanya-tanya ya guys. Tenang teman-teman, Bugi yang melamar Kokom. Fake move, gue nggak segitu. Iya, setelah dipaksa teman-teman. Ngancem aja gitu kan, keluarin pesal gitu ya. Lamar gue nggak sekarang juga. Gue bakar nih toko lo gitu, padahal tokonya nggak bisa dibakar padahal. Cuman ya itu. Jadi gue ngerasa salah satu perspektif yang berubah adalah
kalau sebelumnya gue tuh hanya reckless banget kayak ya udah deketin aja, lo tetap doa tapi lo paksain kehendak lo untuk Tuhan, gue mau nih sama dia, please jadiin dia pasangan gue. Nah pas setelah itu berubah kayak Tuhan, kalau memang enggak lo kasih apa kayak gitu biar gue nggak suka gitu ya. Lo bikin saat gue lagi PDKT provider Excel tiba-tiba mati gitu supaya gue nggak bisa WhatsApp gitu atau apapun gitu, karena itu salah satu hal yang tricky karena sejak dari putus itu sekarang udah berapa tahun ya, gue lupa udah berapa tahun, udah lama lah guys, kasihan dah. Nah, tapi udah lama banget dan benar-benar kerasa kalau kita ngomongin soal, kalau buat gue ya maksudnya ngomongin soal pasangan hidup tuh jadi lebih sabar. Kalau ceweknya nggak mau ya udah nggak apa-apa, kita doain aja sekalian pelet gading. Tapi kalau tipe-tipe cowok-cowok berserah ya Kak berarti ya. Tapi kalau misalnya kamu sendiri Put, kamu punya certain standar nggak sih Put kalau misalnya kamu mencari pasangan hidup? Udah kayak putih Kristen ya. Bagus. Daripada yang penting napas tuh apa ya? Napas juga gak bolong, takut juga. Iya, sama ini aja tumbuhan merayap. Tapi mungkin kalau standar apa ya Kak? Enggak sih Kak, aku yang penting Kristen nyambung udah. Nggak ada, biasanya juga kan nggak tahu ya Kak, kalau circle aku tuh bilangnya kebanyakan teman-teman aku ini juga kadang-kadang ya Kak, menurut aku circle tuh jadi itu deh, jadi ikutan kita nih ABG bilang kayak aku, kayak geng aku bilang, pokoknya gue pengen cari yang lebih tua, yang gini-gini, kayak aku juga mikir, gue juga mau gitu. Padahal begitu dikasih yang kayak gitu, belum tentu kemauan diri kita. Iya, benar. Kayak suges ngikutin tren aja dulu, padahal mah kalau buat pribadi enggak. Udah kayak penting Kristen aja udah. Kalau dulu, kalau Kak Adit kan berarti udah pasrah, dulu Kak Prita kan pepet umur. Oh iya, asli. Kita agak macem-macem ya. Nah, tapi tuh gue gini ya, kalau misal gue tuh sempat lucu sih, maksudnya dalam artian tuh kayak Tuhan tuh emang bekerja dengan cara yang ajaib ya. Kenapa sih, maksud gue dulu pasti emang punya, walaupun emang kepepet umur gitu kan ya, tapi kan gue emang punya certain standar yang dari dulu lah gitu kan. Dari muda tuh gue setting, sampai ras aja tuh gue setting gitu loh, bayangin dong, ambisius banget ya hidup ini. Nah terus tapi satu titik gitu ya, waktu gue dipertemukan sama Bugi yang cuman beberapa bulan, ini tuh benar-benar Bugi tuh yang sangat bertolak belakang banget dari apa yang maksudnya mungkin selama ini gue doain, selama ini gue kayak taruh standarnya gitu kan ya, gue maunya begini, tapi lucu gitu loh, akhirnya malah yang padahal tuh dulu tuh itu yang gue pertahanin kan gitu kan, maksudnya kayak gue pacaran sama ini segini lama, tuh sesuai dengan standar gue, tapi akhirnya at the end of the day Tuhan tuh bener-bener emang kuasa Tuhan gitu kan ya, akhirnya seorang Bugi dipertemukan sama gue dan ternyata tuh kayak gue bisa di titik gini loh, Put, kayak gila ya, gue ngebayangin ya kalau misalnya seandainya gue akhirnya tuh menikah dengan orang yang sesuai dengan standar gue, itu tuh pasti pernikahan gue gak akan seperti ini gitu kan. Gue tuh sampai di titik yang walaupun gue 6 tahun jalan sama Bugi gitu kan ya, gue tuh masih ngakak bareng gitu kan, gue masih kayak yang kayak aneh-aneh bareng gitu kan, yang kayak yang gak irritating gitu loh berdua gitu. Jadi gue kayak gue bersyukur banget sih gitu kan. Kadang-kadang memang kita sebagai manusia tuh kayak punya standar boleh gitu kan, tapi balik lagi Tuhan tuh bener-bener nyediain sama kita udah mempersiapkan orang yang buat kita tuh bener-bener yang gak tanggung-tanggung gitu, yang emang bener-bener cocok, bukan cuman buat sekarang. Karena kita mikirnya kan pasti kita mikirnya aduh ini bagus nih buat gue nih sekarang gitu, gak tahu 10 tahun lagi, gak tahu 20 tahun lagi gitu kan. Jadi apalagi kita ngomongin pernikahan ya gitu kan, bukan pacaran doang. Jadi itu sih yang mesti dipertimbangin, maksudnya benar-benar kenapa tadi gue akhirnya jujur kayak iya sih, maksudnya gue faithful in waiting aja gitu kan, karena benar-benar Tuhan tuh udah sediain yang gak usah terlalu yang sama standar tuh, kayak gue mau standar gue tuh harus ini, kalau gak begini berarti bukan jodoh gue, gak bisa gitu sih menurut gue gitu, karena emang gue dapet, Bugi pun juga sampai kadang gue pikir kalau mau sih Dedi sama gue bilang gitu. Dia bilang, jadi Bugi apa Dedi sih nih? Bugi apa Dedi? Bugi apa Dedi? Ini Dedi apa beda Bugi? orang ya itu ya. Kak Prita, tapi aku ngedenger cerita Kak Prita, aku mau sharing kayak, aku tuh terakhir pacaran tuh umur 17 tahun. 4 tahun lalu. Nah, aku tuh kenapa, waktu itu aku tuh dapat tuh udah yang Kristen, pelayanan di gereja, bla pokoknya udah kayak, ih mantap, apalagi waktunya aku kan Batak, ke rumah tuh kayak santuy, cek gitu kan. Tapi aku tuh sadar bahwa, menurut aku, firman Tuhan yang dibilang carilah pasangan
kita dengan sepadan, itu aku setuju banget sih Kak. Karena di saat kita mendapatkan pasangan yang mungkin levelnya di atas kita atau di bawah kita dalam bidang apapun, misalnya seumuran nih, cuman mungkin pikiran dia masih belum sepanjang kita. Kita tuh nggak tahu ya Kak, kalau aku cenderung buat kita bisa aja loh ngejatuhin dia, jadi hubungannya nggak sehat karena mikir kita yang lebih ini, lebih itu, lebih ini. Tapi ketika pasangan yang misalnya levelnya di atas kita, itu juga ada dua kemungkinan menurut aku. Kita ya jadi insecure, jadi makin mundur, atau kalau kita bener ya harusnya kita belajar buat nyampe di titik itu kan. Aku sharing, jadi kayak mungkin itu juga kali ya Kak penyebab aku jomblo. Cepet juga ya masuknya ya. Kamu biasa ngojek, kamu biasa ngojek ya, sering banget masuk gini ya. Tapi dari pemikiran kamu sepertinya sudah siap menikah, Put. Aduh, aku langsung melotot. Tapi bener gak sih Kak, kakak setuju gak dengan itu? Carilah pasangan dengan sepadan. Terlepas dari gak punya, udahlah yang penting apa, gak usah banyak mau yang gini-gini. Cuma sepadan itu kakak. Gue tuh salah satu yang pegang banget itu, gitu. Jadi gue tuh ngerasa, gue tuh punya kesulitan, maksudnya kayak kesulitan menikah sampai detik ini tuh salah satunya gue tuh ngerasa kayak gue tuh nyari yang sepadan banget gitu, gitu nyari banget gitu. Makanya pada saat pada saat sekarang tuh salah satu yang paling tricky menurut gue adalah definisi kita sama definisi Tuhan. Itu yang susah banget untuk diterjemahin gitu. Kita bisa bilang kayak, oh gue pengennya ini kalau dari Tuhan pasti kayak gini deh gitu. Kalau dari Tuhan tuh pasti ini deh gitu. Kalau dari Tuhan pasti A B C D E gitu, turun tulisnya. Nah, gue nggak bilang itu salah, tapi gue tuh merasa itu tuh kita perlu bedain gitu. Maksudnya kita perlu doa, kita perlu yakinin mana yang benar-benar Tuhan mau untuk kita lakuin gitu. Gue nggak bilang gue nggak bilang kita nggak boleh minta gitu, karena buat gue kan kita anak raja gitu. We entitled, kita berhak 100% untuk minta apapun yang kita mau gitu. Nah problemnya adalah gue merasa Adit yang dulu itu tuh salah satunya kayak I push that standard too high, sampai bilang kayak kalau nggak dari Tuhan nggak kayak gini gitu. Bukan berarti sekarang gue tuh terima siapa aja yang mau, nggak gitu. Tetap sombong ya Dit? Bukan, tetap ya yang penting napas. Enggak. Cuman gue nggak bilang, maksudnya gue nggak bilang kayak gitu salah atau benar. Jadi pure enggak, karena menurut gue kita tuh kita yang harus bangun hubungan kita sama Tuhan. Tuhan gue tuh menurut gue journey mencari pasangan hidup itu akan membentuk akan membentuk karakter, akan membentuk cara kita dewasa gitu, akan membentuk hidup kita tuh lebih dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau mencari pasangan Kristen kan kita pasti berdoa banget. Gitu kayak gue berharap banget nih jadi gitu, gue suka banget nih sama dia gitu. Kalau perlu kayak gue panggil jiwanya Tuhan, setiap dia tidur ada mimpi muka saya gitu kan misalnya. Tapi kan ngeri banget tuh. Udah gitu bawa Tuhan lagi gitu. Bawa Tuhan lagi. Emang Tuhan cuma ke kita doang, nggak ke dia gitu. Tapi buat gue itu tuh salah satu hal yang gue melihat ekspektasi, harapan sama standar itu tuh harusnya kita align gitu. Bukan maunya kita lagi, tapi memang kita align. Kalau memang itu ngebantu kita untuk mencapai panggilan kita, gue yakin siapapun pasangan gue yang tiba-tiba nggak nanti yang rasanya klop atau apa, itu tuh pasti dari Tuhan gitu. Sama aja kayak Pastor Andi gitu ya. Gue nggak kebayang sih Pastor Andi bukan sama Pastor Lia gitu ya nggak sih. Gue nggak kebayang Pastor Monty nggak sama Pastor Esther. Gue nggak kebayang semua Pastor Doni nggak sama Pastor Sasa, atau Pastor Timmy sama Pastor Din. Gue tuh bener-bener nggak kebayang. Menurut gue itu salah satu yang gue harapin sih gitu. Kayak kita ngelihat setiap pasangan kita nanti itu jadi bertumbuh bareng dalam Tuhan, pengenalan sama Tuhan jadi lebih baik gitu. Dan gue juga, bahkan gue bisa ngelihat Bugi sama Prita gitu. Gue gak kebayang Prita gak sama Bugi, atau Bugi gak sama Prita gitu. Karena gue tuh ngelihat banget gitu betapa Tuhan tuh bisa pakai Bugi dan Prita di GC
secara khusus ya gitu maksudnya gitu. Jadi gue tuh merasa itu salah satu hal yang mungkin nangkep di gue. Nah mungkin kalau misalkan gue mau nanya nih gitu, mungkin sebagai penutup nih guys gitu. Kalau kita ngomongin soal mencari pasangan hidup gitu, kita mungkin mau ke posisi kayak apa sih yang pembelajaran ya, mungkin pembelajaran dari masing-masing gitu, apa sih yang bisa ditarik gitu ya, mungkin dari yang masih 6 tahun menikah gitu. Kita pengen denger dong. Makasih ya Dit gak bilang yang paling tua, paling. Enggak dong. Gue kan mengerti. Kita cuma bedanya setahun. Anak lo udah umurnya 5 tahun. Iya. Kalau misalnya dari gue ya, kalau gue sih lebih gini sih. Sebenarnya kita jadi orang nggak usah terlalu yang gimana ya gue ngomongnya. Gue nggak bilang kayak jangan terlalu ya kita kan masih tetap manusia ya, pasti manusia itu ya kita boleh usaha lah. Kalau dari sisi perempuan, pada saat kita ngomongin make a move gitu kan, itu kan sebenarnya nggak perlu diartikan kita tuh kayak make a move yang agresif banget, yang kayak nembak cowok duluan, apa kayak ngelamar gitu kan. Jadi lebih kayak kepada sebenarnya it's okay gitu, maksudnya kita membuka diri kita gitu. Sebenarnya dengan kita membuka diri kita itu kan udah salah satu move ya gitu, karena maksud gue kalau misalnya kita tuh benar-benar terlalu tertutup, kita benar-benar nggak ngebuka diri kita kayak cuman kayak berdoa doang sama Tuhan kirimin pokoknya pendamping, tapi lu nggak mau ngapa-ngapain gitu, itu kan juga ya hari gini kan agak-agak susah ya gitu. Jadi maksud gue tetap kita membuka diri kita make a move nggak apa-apa, tapi maksudnya yang tetap bukan artinya out of panic gitu. Jadi kayak apa aja diterabas, apa aja gimana gitu. Nah itu sih, jadi tetap faithful tapi ya tetap terbuka juga sih gitu kan, dengan kayak yang it's okay gitu. Kalau gue bilang kayak Putri gitu kan, misalnya kayak mau chatting, mau tahu gitu kan, mau kenal sama orangnya sebelum boleh Put. Langsung ke chatting nih. Itu oke gitu kan menurut gue kan, karena kan lu nggak tahu gitu. Karena gini loh, sorry ya, gue sedikit gue cerita sedikit. Jadi ada kemarin tuh sepupu aku tiba-tiba nelfon, dia tiba-tiba bilang gini, Prit gue ketemu satu cewek nih gitu kan ya, baru berapa bulan dan itu ketemunya kayak di apps Kristen gitu lah, gue nggak ngerti ya. Jadi kayak mereka tuh tiba-tiba tuh apps Kristen, benar-benar kayak nanti kalau misalnya pengen tahu boleh DM ya. Oh gitu. Mau dong gue DM duluan. Intinya gini, waktu dia bilang terus dia ketemu sama nih cewek, terus dia suka banget dan mereka tuh kayak yang langsung klik, terus mereka tuh kayak langsung bener-bener yang kan ini baru berapa minggu gitu ya, dan mereka tuh mau ikut yang jadi sebelum BPN tuh ada kayak kelas lagi gitu loh, Dit gitu Put. Jadi gue nggak tahu nih BPN bimbingan pranikah ya guys. Ya jadi sebelum BPN, jadi kayak lu mau pacaran sama nih orang, lu disuruh ikut sama bimbingan inilah gitu kan di gerejanya mereka ini gitu. Jadi mereka tuh ngikutin itu gitu loh, untuk mengetahui apakah mereka cocok apa enggak gitu. Jadi ya maksud gue sebenarnya kalau misalnya kayak begitu-begitu juga sebenarnya nggak apa-apa. Intinya kan lu mau tahu kan ini dari Tuhan apa enggak. Tapi kan kalau misalnya kayak lu nggak ngapa-ngapain juga nggak tahu juga kan, akhirnya kayak emang ini buat lo nggak sih, cocok nggak sih gitu. Jadi itu tetap harus digali sih gitu sih kalau dari gue gitu ya. Tapi tetap faithful in waiting, jangan terlalu kayak put that standard too high. Maksudnya percaya Tuhan tuh pasti kirimin yang sepadan, walaupun itu bukan standar yang lo bikin gitu sih kalau dari gue. Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa. Belum. Nah kalau lo Put gimana Put? Oh bukan berdasarkan umur ya? Nah, tidak bisa. Sorry Put, dari aku sebut lo duluan. Kalau dari aku setuju sama Kak Prita, tapi mungkin aku nambahin di poin yang soal sepadan tadi. Iya sih, mungkin di usia aku sekarang juga banyak banget teman-teman, mungkin teman-teman youth segala macem, banyak lah Kak pasti yang lagi kayak gue pengen pacaran, gue pengen ABCD, dan punya ekspektasi dan standar pasangan yang tinggi gitu. Aku sesimpel kayak ya udah percaya aja bahwa apapun yang Tuhan siapkan sekarang, apapun yang Tuhan kasih sekarang di hidup lo tuh emang belum waktunya aja. Kalaupun lo banyak mau, ya udah lo harus minimal bikin diri lo sestandar itu biar lo dapet yang minimal standar lo. Jadi fight, perbaharui diri kita. Makin hari makin bertambah. Oke, kalau Adit gimana? Salah satu yang menarik ya maksudnya kayak gue rasa di diskusi ini mungkin karena posisi gue cowok gitu ya, maksudnya kan
Gue minoritas nih hari ini nih. Gak ada yang. Makanya penutupnya dari lo. Makanya penutupnya dari gue ya. Gue tuh ngerasa ada sedikit kebingungan dari sisi cowok mungkin ya. Kayak lo tiba-tiba dideketin atau nggak ketemu orang yang agresif, atau lo lebih pilih orang yang kayak dia malu-malu terus atau bukan bahkan kayak nggak tahu ini bener apa enggak gitu ya. Maksudnya kayak gue menemukan banyak cowok-cowok yang kayak ada preference kali ya, maksudnya kayak pilihannya apa gitu. Apakah memang is it okay sama mereka untuk menemukan preference itu, atau yang lebih ngejar banget, atau memang yang faithful banget gitu. Gue merasa kayaknya gitu, fine tuning untuk ketemu di tengahnya soal apakah maksudnya seagresif apa cewek gitu, atau misalkan kayak apakah memang harus kayak proses untuk kita kenal itu adalah kayak diam-diaman doa terus tiba-tiba nikah gitu ya. Wah, gue banget tuh dulu. Wow. Kami sangat percaya setelah diskusi ini. Iya, jadi gue ngerasa mungkin itu tuh tergantung season kali ya. Maksudnya kayak setiap kita tuh ada fasenya. Ada yang kalau misalkan kayak tadi mungkin kita perlu mengerti juga gitu, perlu open gitu, perlu cari tahu. Maksudnya jangan sampai kayak ceweknya agresif banget langsung cut gitu, atau enggak gue nggak suka banget dia tipenya kayak gini langsung nge-cut gitu, atau enggak itu tuh hal yang sering banget gue temuin gitu di cowok-cowok gitu. Nah mungkin salah satu yang perlu kita mengerti adalah seasonnya gitu. Kita apalagi cowok ya, masnya perlu ngelihat lebih dewasa, perlu jadi orang yang punya pemahaman lebih dalam, perlu mengerti gitu ya, karena kan wanita pada dasarnya ingin dimengerti, karena wanita ingin udah. Kan, gue seneng nih sama Putri. Kayak Saiful Jamil itu kan. Iya, kamu Saiful Jamil ya, dikit-dikit nyanyi ya. Sorry lanjut. Iya, jadi gue rasa kayaknya maksudnya kalau kita mulai mengerti, ini bukan soal pasangan, bahkan menurut gue kalau kita mengerti, cowok tuh jadi a better person gitu, kita tuh jadi laki-laki yang lebih baik, kita tuh jadi laki yang lebih dewasa. Kalaupun memang ceweknya bukan dari Tuhan dan akhirnya nggak lanjut ke fase yang lebih serius sampai ke pernikahan, nggak apa-apa, kita jadi orang yang lebih baik. Buat gue tuh selalu kayak gitu. Gue tuh selalu ngerasa setiap journey termasuk pencarian pasangan hidup harusnya implikasinya tuh harus ke kita pribadi gitu, personal. Gue tuh cukup yakin apapun yang terjadi sampai kita sekarang ya gitu, kalau gue nggak melewati fase-fase ngejar banget, pacarannya reckless banget, sebelum tobat pacaran reckless banget, sampai ke titik udah pacaran bener terus akhirnya putus, terus akhirnya kayak nyari lagi, sampai ke titik sekarang. Gue ngerasa itu tuh journey yang memang mau nggak mau, suka nggak suka, itu tuh kebentuk gue gitu. Jadi dan gue ngerasa ini applicable juga mungkin buat cewek-cewek gitu ya, yang ngerasa kayak bingung atau kayak ini gue harus move duluan atau gue harus faithful dulu nih gitu. Gue ngerasa itu tuh lo doa, lu coba cari tahu apa yang akan membawa hasilnya lebih baik ke lo. Kalau misalkan lo juga bahasnya lo cuman faithful aja tapi nggak ngapa-ngapain, ini sama aja kan. Tapi kalau misalkan lo mengejar, lo wise, lo jadi bijak cara PDKT-nya gimana, lo effort duluan, terus lo kasih umpan-umpan gitu ya, kata-kata emoticon apa sih biasanya kalau gue nih cowok-cowok suka emoticon melet. Dia pasti suka nih sama gue nih. Oh my god. Kayak mure. Baperan ya dapat emoticon itu. Prita ketawanya agak terlalu berlebihan nih. Ada apa ya, Prita? Gak deh. Karena gue nggak tahu lo kalau lo se-cheesy itu sih. Itu bukan gua, itu teman-teman gua. Oh. Yang kalian nggak perlu tahu itu bener apa enggak. Bahwa itu teman-teman gua. Oke. Karena bener. Gue waktu itu ada salah satu kayaknya lebih muda dari Prita, lebih muda dari Putri gitu. Curhat ke gue, terus kayak iya kak, dia kasih emoticon ini. Kayak, drama ya kak? Iya kayak
kan itu biasa aja. Cuman maksud gue gitu. Tapi ada beberapa hal mungkin yang cewek-cewek nggak ngerti tuh. Itu tuh umpan-umpan kecil yang kita cowok tuh nangkep banget. Memang pada kodratnya guys, cowok itu memang harus geeran gitu. Jadi kalau misalkan buat gue nih, gue kayak paling ngerti aja cewek-cewek. Cuman buat gue cewek, kalau misalkan lo suka harus bikin cowok-cowok tuh geeran gitu, karena menurut gue itu tuh akan natural banget. Kita tuh akan jadi lebih kayak wah iya nih bener nih, iya nih kayaknya dia kasih iya nih gitu. Mungkin itu tuh hal yang menarik ya, maksudnya kayak diskusi ini gue jadi dapat banyak tentang cewek. Jadi terima kasih Prita, terima kasih Putri. Terima kasih juga Kak Prita, aku jadi belajar nanti kalau udah dapet pasangan, dan Kak Adit supaya aku tetap yakin bahwa tidak aku doang sendiri. Apa? Oke guys, thank you udah dengerin. Gue rasa dengan tema yang kayak gini, tetap percaya Tuhan gak semua masih dalam kita semua berproses. Tuhan gak ninggalin kita sendirian, walaupun mungkin Dia meninggalkan kita sendirian. Tapi Ya Tuhan ampun. Tuhan kita. Gak mungkin ya, kalau khotbah tuh gak mungkin penutupan kayak gitu ya, kayak Gak Tuhan mungkin, gak akan Kak. meninggalkan sendirian. Jangan, kalau bisa jangan. Gak gitu ya. Putri kenapa kayak langsung pusing gitu ya tampang ya? Ada apa ya? Sedih dia. Cenut Oke langsung. deh guys, bye, sampai ketemu. Dah semua. Bye, thank you semua.